basic. Tidak demikian, kalau kita kan percaya survei yang ilmiah ya Pak ya. Dan surveinya ini bukan satu lembaga, tapi sudah ada banyak lembaga, antara lain misalnya ada LPM UIN yang secara konsisten memotret kondisi di lapangan. Dan yang ditanya Pak bukan ke kelompok 212 misalnya Pak, bukan itu loh Pak. Surveinya itu mereka tanya kepada guru. Semua guru sekolah negeri di Republik ini, nggak semua lah ya diambil sampel. Cuma kalau survei yang bagus Pak, meskipun populasinya nasional, tapi sampelnya itu harus proporsional dengan populasi gitu ya. Jadi bisa merepresentasikan populasi, itu survei yang bagus dan reliable. Survei ini menemukan, bukan baru-baru ini, dari lama ya, dari 2016 sudah ada kondisi begitu. Guru itu paling tidak 25% guru punya opini intoleran. Mereka tidak setuju jika ada kegiatan di luar agama mereka di sekitar kediaman. Mereka tidak setuju kalau ada sekolah berbasis agama lain di sekitar mereka. Mereka mau mendorong orang untuk pergi berperang demi memperjuangkan apa yang mereka yakini. Ini guru di seluruh Indonesia. Jumlahnya kalau yang mau menganjurkan berperang Pak sampai 30%. Itu bertahun-tahun yang lalu. Angka yang terbaru saya belum cek lagi. Tapi yang dicek adalah guru. Dan guru-guru ini Pak itu ibaratnya orang tua anak-anak kita Pak. Mereka yang ngajar setiap hari, berinteraksi sama anak-anak kita di sekolah. Bayangkan ini udah berlangsung sekian lama. Kok bisa sih? Nah kita tarik lagi Pak. Dulu zaman Pak Harto nggak ada begini-begini Pak. Karena Pak Harto ada yang melenceng dikit langsung ya kan? Langsung ditindak gitu. Ya itu memang bagian dari masa sebelum reformasi. Tapi setelah reformasi, kita masuk di babak baru Republik ini, di mana ada desentralisasi kekuasaan. Pusat tidak lagi mengurusi urusan daerah. Daerah itu bisa bikin peraturan daerah masing-masing, ya. Nah, peraturan daerah ini kadang-kala di-abuse Pak. Di-abuse untuk kepentingan politik jangka pendek. Jadi karena ada kepentingan orang-orang yang mau maju jadi kepala daerah, jadi anggota dewan daerah gitu ya. Mereka kepengen menyenangkan pemilih yang mayoritas, mereka membuat banyak peraturan-peraturan daerah berbasis agama. Agamanya apa? Agama mayoritas kebanyakan yang diambil, karena itu pemilih yang paling banyak. Oleh karena itu muncullah peraturan-peraturan daerah yang akhirnya diskriminatif terhadap warganya sendiri. Kita pernah dengar kemarin ada kejadian misalnya pemaksaan seragam tertentu di sekolah-sekolah negeri. Tapi tidak merata Pak, nggak semua daerah kayak gitu. Hanya di daerah tertentu saja. Kok bisa? Karena berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Pendidikan Nasional, memang otoritas dari SD, SMP itu ada di ranahnya kepala daerah, bupati, wali kota. Ya, jadi makanya kenapa ada daerah yang menerapkan peraturan